Mohon maaf ya, Kamis besok kita liburin ya. Saya capek. Ya, saya capek. Hah? Jangan dong. Iya, tapi saya capek sekali. Ada Roh Kudus. Waduh. Ngeri. Ngeri, ngeri, ngeri. Ngeri, ngeri. Ngeri, ngeri, ngeri ya. Roh Kudus kan menghibur, Pak, menolong, Betul, betul. memberi kekuatan. Betul, betul. Haleluya. Jangan bilang capek. Haleluya. Bukan. Iya, iya, iya. Haleluya ya. Ya. Ini hati yang gembira obat. Hati yang gembira obat. Betul, betul. Jangan bilang capek. Iya. 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 Jawab kalau berhenti deh. Bukan libur seterusnya, bukan. Saya besok Senin, Selasa, Rabu di Medan. Kamis pulang ke sini. Ya, itulah yang kita nanti takutnya nggak keburu. Ya, maka mohon maaf, Kamis besok permisi diliburin. Ya, Kamis depan kita ada lagi. Oke, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ya. Kita sudah tiba di gereja tanpa tembok Sri Pintu ya, puji Tuhan. Jiwa-jiwa sudah menunggu di sini. Sudah 7 tahun lebih kita pelayanan di sini. Mereka dulunya orang yang nggak percaya bisa menjadi percaya karena kita layani mereka dengan kasih supaya mereka boleh mengenal kebenaran, hidup dalam kebenaran, karena semua orang harus mengenal dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita doakan ya bagi banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan buat Tuhan. Jalannya begini nih. Salam, Pak. Hei, salam, salam, salam. Ketemu lagi. Salam, salam, salam. Sehat, sehat selalu. Sehat, puji Tuhan, Pak. Sehat ya, sehat ya. Pak. Salam, Pak. Sehat, 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 sehat. Salam. Sehat, sehat. Jauh dari sakit penyakit. Sehat, sehat. Sehat ya. Jauh dari sakit penyakit ya. Sehat. 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 Sehat, sehat. Sehat, jauh dari sakit penyakit. Sehat. Ora salam, salam. Sehat, sehat. Ya, saya serahkan buat hambanya. Haleluya, 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 haleluya. Yesuslah harapan kami. Yesuslah masa depan kami. Yesuslah harta kami. Yesuslah kekayaan kami. Di dalam Yesus kami pasti dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kami lakukan perkara-perkara hebat. Di dalam Dia kami cakap menanggung segala perkara, karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Yesus Tuhan yang dahsyat luar biasa. Urapi lidahmu, hambamu, biar apa yang kuucapkan menjadi berkat bagi mereka semua. Kalau ada kuasa si jahat, orang-orang yang iri dengki, yang coba ingin mengganggu, bahkan kelompok-kelompok tertentu, kami patahkan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang meriah, yang meriah. Meriah, meriah. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa ya. Saudara Bapak sekalian, ya, dalam beberapa waktu ini ya, kita memperingati Natal. Ya. Setelah itu Jumat Agung. Ya, terus Paskah, terus kenaikan Tuhan Yesus ya, terus hari Pentakosta, atau di mana 120 murid di loteng Yerusalem dipenuhi Roh Kudus. Haleluya.
Haleluya. 500 yang dengar, tapi yang mau taat 120 orang ya. Jadi yang 380 mereka tidak ikut. Yang kepenuhan Roh Kudus hanya 120 orang. Jadi mungkin banyak orang-orang di luar sana ya yang sudah dengar apa yang saya sampaikan, tetapi yang datang ya segini. Karena apa? Siapapun yang datang kepada Tuhan Yesus bukan karena gagah kuatnya, bukan karena kepintarannya, kecerdasannya. Yang datang ke Yesus itu karena Roh Yesus, Roh Kudus yang menarik mereka. Amin. Jadi nggak sembarangan orang datang kepada Yesus. Haleluya. Karena Yesus tidak pernah membicarakan agama, tidak memberi agama, dan dia bukan Tuhan agama. Dia Tuhan manusia. Haleluya. Makanya nggak mungkin ada ya agama yang bisa ya memperkenalkan Yesus kepada manusia. Agama hanya bisa memberitahukan, oh Yesus itu begini, begini, begini. Tapi agama tidak mampu memperkenalkan Yesus kepada manusia. Manusia bisa kenal Yesus jika Yesus sendiri yang menyatakan dirinya kepada manusia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi manusia mencari Tuhan, nggak mungkin mereka ketemu dengan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sendiri yang datang untuk mencari manusia, supaya manusia mengenal Dia. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau saudara yakin, langsung amin dan tepuk tangan gitu. Haleluya. Iya, jadi supaya ibadahnya meriah. Karena saudaraku yang sekasih, zaman sekarang penyakit yang paling banyak yang lagi ngetren itu namanya anxiety, kecemasan yang berlebihan, atau panic attack, cepat panik ya mendengar dan melihat sesuatu. Tapi orang yang suka memuji menyembah Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, mereka tidak mungkin kena anxiety dan panic attack. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Makanya saudara yang percaya katakan, begitu. Jangan hanya diam ya, duduk, terus melotot ya, terus lihat-lihat kuku, lihat-lihat bawah. Lihat saya lebih enak dilihat. Haleluya. Haleluya. Terus bisa sorak-sorai buat Tuhan. Ya. Karena psikolog katakan saudara, kalau saudara itu ya hanya mendengar tapi tidak meresponi, kekuatannya 20 menit. Nanti tiba-tiba saudara lihat saya jadi 2, jadi 3, jadi 4. Kembali ke 1 lagi. Saudara bilang, ini urapannya dahsyat luar biasa. Ternyata saudara sudah di alam roh yang lain. Ya, saya tidak mau hal itu terjadi. Saya mau saudara fokus kepada firman Tuhan yang saya sampaikan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Dan juga responsif. Amin. Ya. Amin. Ya. Amin. Ya. Amin. Haleluya. Seperti jemaat mula-mula yang kita bangun di sini waktu itu di sana ya ibadahnya. Wah, itu mereka amin, 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 amin. Hujan-hujan pun kita ibadah di sana. Berapa kali hujan deras kita tetap ibadah ya. Iya. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pencurahan Roh Kudus itu ya terjadi di loteng Yerusalem, itu bukan fiksi atau bukan sekedar cerita dongeng, tapi itu kisah nyata. Yang kita mau pahami, yang saya mau bahas, Roh Kudus ini sebenarnya siapa? Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Karena saudara, kita ya sering difitnah. Katanya kita menyembah 3 Tuhan. Tuhan kita ada 3. Ini yang kita akan bahas tuntas supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang luar yang tidak mengerti keimanan kita, yang tidak paham keimanan kita.
Karena Alkitab juga katakan, ya, pertanggungjawabkan imanmu jikalau ada orang yang meminta pertanggungjawaban. Ketika orang berkata kau punya Tuhan 3 ya, jangan kita bilang itu terserah gua, jangan, ya. Kita jelaskan sama mereka supaya mereka paham. Haleluya. Haleluya. Yang jelas di Alkitab, saudara, tidak ada, ya, yang namanya orang percaya Yesus itu menyembah 3 Tuhan. Itu tidak ada. Ya. Kalau kita baca Ulangan pasal 6 ayat 4, ya, mulai dari Ulangan 6 ayat 4, di situ sembahlah Tuhan karena Tuhan Allah itu Esa. Haleluya. Maliaki 2:15, Tuhan Allah itu Esa. Ya. Kita baca lagi, saudaraku yang saya kasih, di Markus 12 ayat 29, Yesus bilang, hai orang Israel, Tuhan Allah itu Esa. Haleluya. Banyak orang, saudara, berkata begini, inilah buktinya Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus bilang Tuhan Allah itu Esa. Ayat itu tidak pernah berkata aku bukan Tuhan. Haleluya. Ayat itu mengatakan Tuhan itu Esa. Sembahlah Dia. Paham sampai di sini? Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Saudara, banyak orang-orang di luar sana yang ingin menjatuhkan keimanan kita dengan ayat-ayat yang mereka tafsir sedangkan mereka nggak paham. Ya, contoh di Matius 4, pencobaan di padang gurun. Yesus dibawa ke bumbung bait Allah paling tinggi. Kalau kau jatuhkan dirimu, nanti ada yang menatang. Ya, malaikat-malaikat akan menatang. Tapi Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Haleluya. Nah, orang-orang luar sana bilang, Yesus bukan Tuhan, karena dia bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Justru karena Yesus Tuhan, dia dicobai, dia bilang jangan mencobai Tuhan Allahmu. Haleluya. Haleluya. Saya kasih sederhana, ini umpama saya Yesus nih, terus saya dicoba-cobain. Kau jangan cobai Tuhan Allah ya. Ini kan tergantung kecerdasan pemikiran seseorang. Haleluya. Haleluya. Kalau pemikirannya kurang 1 on, lebih 1 on, itu dia. Haleluya. Iya, padahal jawabannya sederhana. Mana ucapan Yesus yang mengatakan dia bukan Tuhan? Haleluya. Dia katakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Iya kan? Dengan kata lain, saudara, ya, kalau dengan peragaan begini, kau jangan cobai Tuhan Allah. Kalau dengan peragaan, haleluya, setan iblis lari. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita mau membahas Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Siapakah Roh Kudus? Siapakah Allah? Siapakah Yesus? Siapakah Roh Kudus? Allah itu, saudara, itu bukan nama. Ya, harus dipahami. Allah dalam Alkitab bukan nama. Haleluya. Haleluya. Itu mengacu kepada kemahakuasaan Allah. Berarti ada yang lebih tertinggi dari semuanya. Haleluya. Atau bahasa kerennya panggilan. Dan Allah tidak punya nama. Allah tidak punya nama. Sekarang saya mau kasih tahu saudara, kalau saudara hanya sendiri di bumi ini, perlu nama nggak? Perlu. Hah? Nggak perlu. Nggak perlu. Orang sendiri kok. Iya. Kalau banyak. Iya. Kan Jadi sebelum semua ada, Allah sudah ada. Dia melihat yang tidak ada. berdiri di tempat yang tidak ada. Semua tidak ada. Termasuk udara yang kita hirup tidak ada. Karena Tuhan Allah atau Allah tidak butuh udara. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadi dia tidak punya nama. Karena kalau dia punya nama, siapa yang mau panggil dia? Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, ketika Musa bertanya, siapa namamu di Keluaran 3:14? Iya. Tuhan Allah bilang, aku adalah aku. Ya, dia nggak bilang namaku itu dan ini. Aku adalah aku. Haleluya. 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 Nah, jadi saudaraku yang saya kasih, ya kita bisa mengenal nama Tuhan Allah itu lewat kehadiran Yesus di muka bumi ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan Yesus bilang Yohanes 17 ayat 26, ya, namamu, ya, namamu yang ada padaku atau yang kau berikan padaku, itu yang kuberitahukan kepada mereka. Jadi saudara, kita bisa tahu nama Tuhan itu lewat pribadi Yesus, lewat kehadiran Yesus. Iya. Makanya saudara, orang Indonesia banyak keibrani-ibranian. Ya, selalu berkata nggak boleh panggil Allah, harus Yahweh. Padahal saudaraku yang sekasih, ya, di bahasa Ibrani pun tidak ada Yahweh. Yod Vave. Yod Vave bukan Yahweh. Orang Indonesia nggak bisa ngomong begitu, jadi Yahweh. Nggak bisa lagi Yahweh, jadi Yahweh. Pada dasarnya tidak ada. Itu hanya doktrin, itu hanya dogma, ya. Jadi saudaraku yang saya kasih, Allah itu roh. Amin. Amin. Haleluya. Jadi saya nggak usah buka Alkitab, saya jelaskan aja ya, supaya saudara paham. Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Paham di sini? Roh berarti nggak ada nggak ada wujud. Oke, ya. Saudara, di Kejadian 1 ayat 2 dan 3, roh Allah melayang, menciptakan segalanya, semuanya yang ada ini saudara diciptakan oleh roh Allah yang melayang-layang tadi. Haleluya. Roh Allah yang melayang-layang tadi, dia hidup maha kuasa. Dia berfirman. Maka jadilah segalanya, semuanya yang kita sekarang nikmati ini. Entah itu bumi, langit, dan yang lainnya. Ya. Nah, jadi saudaraku yang saya kasih, bagaimana dengan Roh Kudus? Paham saudara? Haleluya. Haleluya. Yesus berkata begini saudara. Yohanes 14, ya, ayat yang ke-18. Aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Paham ayat ini? Pernah dengar? Saudara, kalau misalnya seseorang atau anak tidak punya ayah, namanya yatim. Tidak punya ibu, tidak punya ayah ibu, yatim piatu. Betul? Haleluya. Saudara, Yesus mengatakan, aku tidak tinggalkan kau yatim piatu. Ya, dia bilang, aku akan datang kembali. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih, pertanyaannya, dia datang kembali ini bicara tentang akhirat, tentang kiamat maksud saya. Apa tentang yang mana? Haleluya. Oke? Iya, saudaraku yang saya kasih, waktu di loteng Yerusalem, ya, setelah hari ke-50, jemaat-jemaat yang kita kenal dengan rasul-rasul, mereka kepenuhan roh, betul? Mereka berbahasa-bahasa lain, bahasa Asia, Arab, ya, bahasa Pergia, Mesopotamia, dan yang lain-lainnya. Iya, haleluya. Jadi saudara, waktu itu mereka kepenuhan roh, betul? Betul, haleluya. Iya, Yesus bilang, aku tidak tinggalkan kau yatim piatu. Aku akan datang kembali. Nah, banyak orang-orang, khususnya ahli-ahli teologi, ini berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, kalau itu bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali,
Artinya kita sejak dilahirkan nanti sampai kiamat kita tetap yatim piatu. Karena Yesus bilang, aku tidak tinggalkan kau yatim piatu. Aku akan datang. Ya, kita lihat ya. Ya, saya akan bacakan ya. Sebenarnya saya tidak usah baca, tapi saya pikir supaya ayatnya jelas ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-18 ya. Ya, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Aku datang kembali. Haleluya. 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 Jadi Yesus bilang dia akan datang kembali. Jadi banyak orang ahli-ahli teologi berkata ini datang kembali maksudnya kedatangan dia yang kedua kali. Ya, mengangkat orang percaya dan menghukum yang nggak percaya. Nah, dalam pandangan saya beda. Kenapa? Argumentasinya begini. Kalau memang itu bicara tentang kedatangan dia yang kedua kali nanti, yang akan menghakimi dan mengangkat orang percaya, artinya saudara, saya sekarang yatim piatu terus. Karena Yesus yang berkata, aku tidak tinggalkan kau yatim piatu, aku akan datang kembali. Haleluya. 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 Ya. Saudara, tadi Allah itu apa? Roh. Betul? Allah itu roh. Berarti kita nggak bisa gambarkan. Tangannya seperti apa, kakinya, matanya, tangannya, kita nggak bisa gambarkan. Karena Allah itu roh. Betul? Haleluya. Saudara, waktu malaikat datang ke Maria di Matius 1 ayat 18, malaikat bilang kau akan mengandung. Betul? Tapi Maria bilang bagaimana mengandung? Saya kan belum nikah, belum bersuami gitu ya. Tapi apa kata malaikat itu? Akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, sekarang saya mau tanya, Roh Allah yang melayang-layang di Kejadian 2, di Kejadian 1. Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah yang melayang-layang di Kejadian 1 ayat 2 dengan Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh, dengan Matius 1 ayat 18 yang malaikat berkata kau akan mengandung dari Roh Kudus. Ini 3 roh atau roh yang sama? Roh yang sama. Wih, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Cerdas banget ya. Wih, cerdas banget nih, cerdas. Padahal saudara, kadang di gereja pun mereka nggak bisa jawab loh. S3. Iya, karena apa? Karena terlanjur doktrin, dogma ya. Tidak membaca Alkitab. Kita harus kembali ke Alkitab. Nggak usah banyak tafsir, apalagi taksir. Ya, iya. Tafsir dan taksir itu 2 hal yang berbeda. Iya kan? Saudara, makanya saya tanya tadi, Roh Allah yang melayang-layang di Kejadian 1 ayat 2 dengan Yohanes 4 ayat 24 Allah itu roh, dengan Matius 1 yang malaikat bilang kau akan mengandung dari Roh Kudus, ini roh yang sama atau berbeda? Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Pertanyaannya, bagaimana dengan Yesus? Kenapa Yesus kita yakini Allah? Argumentasinya seperti apa? Karena mereka mau bertanya ini. Betul nggak? Iya. Argumentasinya seperti apa? Saudara, sebentar ya, saya walaupun selelah apa, saya berusaha fokus. Hari Senin kami sudah ke Bandung. Ya. Pelayanan masih turun dari WOS itu sudah penuh. WOS itu kereta cepat yang hanya 30 menit dari Halim. Itu sudah penuh manusia. Ya. Setelah itu kita dibawa ke tempat penginapan dan doain banyak orang. Langsung besoknya ke Lembang, ya, ke Sespim atau Sespima, Sespemti, karena komandannya 1 bintang 2. Kita ketemu di sana. Komandannya di sana bilang udahlah jangan pulang, nginap sini aja. Besok
diantar sama anggota ke stasiun. Oke, silakan ibu duduk ibu ya. Saudara, akhirnya kami nginap di sana. Ya, sampailah di rumah sudah agak sore. Ya, saya sebenarnya lelah, capek sekali. Tapi saya tetap paksakan diri saya. Ya, matikan kedagingan saya. Saya bilang saya harus pergi ke samping Masjid Istiqlal, apa ini, jalan apa namanya ya? Juanda. Saya harus khotbah di sana. Ya. Padahal tadi saudara habis live aja saudara saya udah ngantuk-ngantuk. Live saya udah ngantuk-ngantuk. Ya. Ya, silakan duduk ya. Ya, tolong biarin aja Pak Arek, biarin. Yang ini fokus saja. Ya. Saya saudara paksakan diri saya datang kemari. Nah, kalau saudara tidak serius lagi, ya, dengar apa yang saya sampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan hal-hal yang hampa saja. Kedua, saudara rugi. Haleluya. Karena kalau saudara kuliah, ya, itu satu mata kuliah itu bayarannya luar biasa. Mahal. Haleluya. Haleluya. Ah, jadi sudah paham ya? Berarti tadi yang di Kejadian 1 ayat 2, roh yang di Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Terus yang di Matius 1 ayat 18, kau akan mengandung Roh Kudus. Ini roh yang sama. Oke, roh yang sama. Sekarang bagaimana dengan Yesus? Kenapa Yesus kau panggil Tuhan Allah? Kan dia punya tangan, punya kaki, punya kuping, punya kepala. Kenapa dipanggil Tuhan Allah atau dipanggil Allah? Ah, kita baca ya. Sebentar, supaya saudara bisa jawabnya. Ya, kalau ada orang bertanya. Ya, saya akan bacakan di Kolose 1 ayat 19 ya. Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus. Jadi seluruh kepenuhan Allah diam di dalam Yesus. Haleluya. 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 Buktinya apa? Buktinya malaikat berkata di Matius 1 ayat 18, kau akan mengandung dari roh. Malaikat tidak bilang kau akan mengandung karena sperma Yusuf. Tidak. Semua kalian yang ada ini dan saya, semua manusia yang ada kurang lebih 8 miliar, ini semua hasil dari hubungan suami istri. Ini semua bersumber dari sperma. Benihnya namanya sperma. Tapi Yesus bukan sperma. Benihnya adalah roh Allah itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Di dalam dia seluruh kepenuhan Allah. Sekarang saya mau tanya, ya, saya ajak Anda berargumentasi nih. Ya, saudara, kalau ada orang ya hamil tapi tanpa nikah, tanpa hubungan suami istri, terus datang setan. Setan bilang gini, kau akan mengandung. Ngandung apa? Dari roh setan. Haleluya. Ini argumentasinya. Terus lahirlah ini anak. Ini setan atau bukan setan? Setan. Tubuhnya manusia tapi kepenuhan setan. Haleluya. Sederhana kan? Haleluya. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, Yesus kita yakini sebagai Allah. Walaupun dia ke bumi, ada tangan, ada kaki, ada kuping, ada mulut dan yang lain-lain, sama seperti anggota tubuh yang kita punya. Namun perbedaannya, dia bukan sperma, dia ada roh Allah dan firman Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yang meriah, yang meriah, yang meriah. Haleluya. 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 Saudara, saya harap saudara serius. Amin. Karena biasanya yang tinggal di bawah kolong ini, ya, kalau menerima pengajaran biasanya kurang serius.
Maunya hanya yang mudah-mudah saja, yang gampang-gampang saja. Ya, makanya hidupnya jadi tidak punya pemahaman yang luas kepada firman, terhadap firman. Makanya Anda harus serius. Haleluya. Haleluya. Karena sering saya tanya sama admin, saya bilang, tadi yang ikut live kita berapa? 100.000. 100.000 loh. Selesai saya khotbah ini, yang ikut live biasanya 100.000, 70.000, 40. Artinya sudah memberkati orang. Haleluya. 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 Jadi bukan untuk saudara saja, tapi untuk semua orang yang mau mendengar ucapan saya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Iya, jadi kita sudah setuju ya. Dia kita yakini sebagai Allah karena kepenuhan Allah. Saudara, kita lihat ayat berikutnya ya. Karena harus ada 2 alat bukti, ya kan? Baru masalah itu, kasus itu dikatakan sah. Ya. Kalau kita baca di Kolose 2 ayat 9, ini lebih dalam lagi. Sebab dalam Yesuslah, dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Haleluya. Haleluya. Ah, saudaraku yang saya kasih, sebenarnya yang kita sembah adalah Allah itu sendiri yang tinggal di dalam ya. Karena dia, saudara, bukan dari sperma atau sel telur, tapi dia Roh Allah atau Roh Kudus, Roh Allah Maha Kuasa berfirman. Haleluya. Haleluya. Ya, bagaimana dengan fisik Yesus? Itu kan pertanyaan. Ya, fisik Yesus tidak berdosa. Karena apa? Karena dia bukan sperma. Semua yang berasal dari sperma, mereka manusia keturunan Adam dan Hawa, alias manusia berdosa. Tapi Yesus, dia Roh Allah dan firman Allah, dia tidak punya dosa. Makanya saudara, kita yakin betul bahwa dialah Allah yang tersembunyi, yang datang ke bumi, menyatakan dirinya. Kita sebutlah namanya Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Gaya yang begitu gua senang. Ya enggak saya suruh tepuk tangan, tapi memang penjelasan saya saudara pahami, saudara tepuk tangan. Amin. Saya percaya mungkin saudara ini sudah ada dalam pikiran saudara seperti ini, tetapi untuk menjelaskan ke orang lain saudara nggak bisa. Oleh karena itu saya ajarkan supaya saudara bisa menjelaskan kepada yang lain. Haleluya. Sehingga minggu-minggu yang akan datang sampai ke ujung sono, bahkan sampai ke Monas. Haleluya. Haleluya. Karena setiap manusia mencari kebenaran. Dan semua manusia pasti cinta kebenaran. Kalaupun ada manusia yang melanggar, itu bukan karena dia nggak mau kebenaran, tapi karena dia tidak pernah hidup di dalam kebenaran atau tidak dimentoring. Haleluya. Haleluya. Ya, sampai di sini sudah paham ya? Oke. Jadi saudaraku yang saya kasih, pertanyaannya, Roh Kudus namanya siapa? Karena Roh Kudus kan bukan nama. Haleluya. Roh Suci artinya karena dia suci dinamain Roh Suci. Betul nggak? Roh jahat karena kita tahu dia buat jahat, roh jahat lah kau. Ya, sampai kita kasih nama. Iya, roh jelek ada. Haleluya. Kalau dia datang pakai jenggot, ya menampakkan diri, ya pakai tubuh manusia laki-laki, kita bilang gundrowo. Ya, kalau dia ngesot-ngesot, suster ngesot. Atau kuntilanak. Ya kan gitu. Haleluya. Tapi sebenarnya saudaraku yang kasih, itu roh yang sama. Roh setan maksudnya. Haleluya. Roh iblis. Betul? Haleluya.
Iya, saudaraku yang saya kasih, bedanya roh Allah ini dia Esa. Haleluya. Haleluya. Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau saya baca di dalam Yohanes 14, ya, saya akan baca ya. Nah, sebentar. Ayat 26 dikatakan begini. Saya akan bacakan. Ya. Saya bacakan ya. Haleluya. Yohanes pasal 17 ya. Ayat 17. Sebentar. Ayat 26 ya, gini ya. Ini kata Yesus, dan aku telah memberitahukan namamu, munya huruf besar, kepada mereka, dan aku memberitahukannya. Jadi saudaraku yang saya kasih, Yesus telah memberitahukan namamu. Siapa maksudnyamu itu? Iya. Tapi namanya itu Yesus. Makanya Yesus bilang, aku telah memberitahukan namamu kepada mereka semua. Haleluya. 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 Inilah saudara yang tidak dipahami oleh Filipus. Yohanes 14 ayat 8, 7, 9. Ya, Filipus bilang, tunjukkan Bapa itu kepadaku. Itu sudah cukup bagiku. Apa jawab Yesus? Sudah sekian lama kau bersama aku, kok kau nggak kenal aku? Artinya Filipus nggak kenal Yesus loh. Jadi saudara juga jangan sok-sok kenal Yesus, atau nggak kenal. Karena Filipus sendiri dia nggak kenal. Ya, harusnya dia nggak perlu pertanyakan itu kalau dia kenal. Makanya jawab Yesus, Filipus sekian lama kau bersama aku, kau nggak kenal aku. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Bapa dan aku adalah satu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Karena tadi saudara, Bapa nggak bisa diperlihatkan karena dia roh. Itu tinggal di dalam Yesus. Haleluya. Oleh karena itulah Yesus berkata kepada Filipus, sekian lama kau bersama aku, kau tidak kenal aku. Itu ditegaskan lagi Yohanes 10 ayat 30. Yesus berkata, Bapa dan aku adalah satu. Haleluya. 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 Nah, jadi saudaraku yang saya kasih, Yesus berkata begini, Yohanes 14 ayat 18. Aku akan pergi meninggalkan kalian, karena dia akan naik ke sorga. Tapi kamu tidak kutinggalkan yatim ya. Aku segera datang. Aku akan datang. Berarti Yesus dah datang. Haleluya. 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 Nah, saudaraku yang saya kasih, Roh Kudus itu siapa? Luar biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Iya. Haleluya. Tapi kita harus tahu dalilnya. Kita harus tahu argumentasinya gimana untuk membuktikannya. Betul nggak? Betul nggak? Nah, gini saudara. Ya, ketika Yesus berkata, aku tidak tinggalkan kau yatim piatu. Ya, itu tidak bisa diucapkan oleh satu manusia. Harus dua manusia yang berbeda jenis kelamin. Betul nggak? Karena kalau bapaknya meninggal namanya kalau ibunya, bapaknya meninggal namanya yatim, ibunya piatu. Kalau dua-dua meninggal, ya. Sedangkan Yesus kan hanya dia sendiri, betul nggak? Kenapa dia berani mengatakan demikian? Karena saudara, dia Allah. Dia punya semua sifat yang dia berikan kepada laki-laki itu dari dia, yang dia berikan kepada perempuan dari dia, jenis-jenis kelamin ini dari dia. Itulah sebabnya dia bilang, aku adalah, ya, kalau mau saya bahasakan begini ya, aku adalah bapakmu dan ibumu secara roh. Ya, jangan kau bilang nanti dia perempuan, dia laki-laki ya. Ya, Allah itu tidak ada jenis kelaminnya. Tapi fungsinya dia mau bilang,
Aku bapakmu dan aku ibumu. Haleluya. Haleluya. Makanya saudaraku yang saya kasih, ya, mereka disuruh tinggal di loteng Yerusalem. Jangan kemana-mana. Betul nggak? Tadi bilang 500 yang dengar. Tapi yang berangkat 120. Ya, yang berangkat 120. Haleluya. Nah, sekarang saudara, saya mau tanya saudara. Waktu mereka kepenuhan Roh Kudus, apakah itu Yesus sendiri? Nah, itu pertanyaannya. Yesus sendiri. Yesus sendiri. Alasannya gimana? Harus ada alasan. Alasannya apa? Kenapa kita bisa katakan itu Yesus sendiri? Karena begini saudara ya. Saya akan buka ya. Nah, ini pakai ini memang agak ada kendala, tapi saya bisa lah ya. Saya akan buka di sini ya. Kalau kita baca di Yohanes ya, dikatakan begini saudara. Yohanes pasal yang ke 15 ya, saya akan bacakan ayat 26 ya. Mulai ayat berapa ini ya? Kita baca sebentar ya. Yohanes 14 ayat 26. Oke, Yohanes 14 ayat 26 begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam nama siapa? Nama Yesus. Oke, dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini saudara, Alkitab mengatakan ya, Roh Kudus datang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tapi saudara, yang utus di sini Bapa. Gimana ini? Wah, haleluya, berikan sorak-sorai. Bapa dan Yesus kan satu, haleluya. Iya. Ini tapi di Yohanes 16 ya, saya akan bacakan ya, ayat 7. Iya. Yohanes 16 ayat 7. Ini omongan Yesus ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi ke sana ya, surga maksudnya. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Siapa penghibur? Penghibur itu tidak datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Dianya huruf besar, Roh Kudus. Yang mengutus Roh Kudus di Yohanes 16 ayat yang ke-7 ini siapa? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ya, ibu itu bawa Alkitab ya. Tadi saudara Yohanes 14 yang mengutus siapa? Bapa. Tapi di Yohanes 16 tadi yang ngutus siapa? Yesus. Kenapa bisa gitu? Karena mereka sama. Haleluya. Karena saudara, Bapa itu roh. Yesus itu saudara yang kita bisa lihat ya, secara daging. Secara, makanya dia itu saudara Tuhan Allah yang datang mengambil rupa manusia. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi berarti saudara, yang datang di loteng Yerusalem itu adalah Yesus. Haleluya. 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 Maka kloplah dengan apa yang Yesus katakan Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak tinggalkan kau yatim piatu. Aku akan datang segera. Di mana dia datang segera tadi? Itulah di loteng Yerusalem. 120 orang. Mereka semua kepenuhan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Siapa yang pernah dengar ada Roh Yesus? Siapa yang pernah dengar? Dengar, tapi ayatnya tahu. Ya, haleluya.
Itu kesaksian personal ya. Jadi ya sulit untuk kita buktikan kan. Ya saudara, Alkitab ya, Alkitab mengatakan, saudaraku yang sekasih tadi ya, Roh Kudus. Tapi kalau di sini beda. Kisah 16. Kisah 16 ayat 7. Oke, saya bacakan ya. Ini Kisah 16 ayat 27. Yang ada Alkitab baca, Bu. Kuat-kuat, Bu. Kisah 16 ayat 7. Demikianlah firman Tuhan. Dan setibanya di Misia mereka mencobai mabuk ke daerah Binia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Yang tidak mengizinkan rasul-rasul, Roh Kudus atau Roh Yesus? Roh Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, ketika Yesus bangkit dari kubur, barulah ada nama ini, Roh Yesus. Haleluya. Ini baru nama. Kalau Roh Kudus bukan nama. Roh Yesus ini nama. Nama Roh itu Yesus. Haleluya. 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 Sama dengan Allah itu Roh. Yohanes 4 ayat 24. Haleluya. Terus Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang. Haleluya. Terus Matius 1 ayat 18 mengandung Roh Kudus. Berarti Roh Kudus tadi namanya siapa? Yesus. Karena Bapa pun mengutus dia dalam nama Yesus. Berarti yang turun di lautan Yerusalem adalah Roh Yesus sendiri. Roh Yesus sendiri. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Berarti saudara, ya, kalau itu bukan Roh Yesus atau bukan Yesus, berarti Yesus berbohong dong. Katanya dia kan akan datang, tidak tinggalkan yatim piatu. Haleluya. 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 Masa itu bicara tentang kedatangan dia yang kedua kali, yang nanti mau kiamat, iya kan? Kalau itu bicara tentang kedatangan yang dua kali, berarti selama ini aku yatim piatu terus dong. Tidak ada yang menolong. Yohanes 15 ayat 4, Yesus berkata, tinggal di dalam aku di dalam kau. Haleluya. Ketika engkau tidak punya Yesus, kau yatim piatu. Tapi ketika kau memiliki Yesus, kau tidak yatim piatu. Karena itulah bapamu, karena itulah ibumu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Jangan nanti diartikan bapak Jasmani. lahiriah loh. Haleluya. Haleluya. Bahaya nanti. Haleluya. Iya. Makanya saudara, orang yang tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam dia, orang ini pasti tidak akan, saudaraku yang saya kasih, kekurangan hikmat. Kenapa? Karena dia tidak yatim piatu. Haleluya. Haleluya. Dia punya ya yang namanya hikmat. Ya, hikmat ilahi sebagai bapak, hikmat ilahi sebagai ibu, walaupun dia tidak punya jenis kelamin wanita. Sekarang contoh, maaf, nggak usah ke saya ya, susah ya. Ya udahlah, umpama aja ini Tuhan ya. Umpama saya ditinggal istri saya, oke, dipanggil. Kalau saya nggak punya hikmat seorang ibu, saya nggak akan bisa mendidik anak saya. Ya, betul. Haleluya. Yang ditinggal suaminya, yang istilah single parent, kalau nggak punya hikmat Yesus, dia nggak akan bisa. Karena bapaknya kan udah nggak ada. Ya, betul. Single parent itu artinya kan dia sendiri, tetapi fungsinya dia sebagai bapak, dia sebagai ibu. Betul atau betul? Itulah hebatnya kalau kita punya Roh Yesus, punya Roh Kudus di dalam diri kita. Haleluya. 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 Nah, ini udah mulai terbangun ini. Makanya saya berat-berat juga ini ya. Berat-berat juga. Tadi udah saya bilang sama istri saya,
Ya, besok Senin kita terbang ke Medan. Kita diundang oleh DPR di Medan untuk doakan mereka. Banyak yang sakit. Kita diundang ke sana. Ya nggak tahu lah banyak atau berapa, tetapi yang penting kita diundang. Tiket sudah dibeli, pulang pergi. Jadi pulangnya kami Rabu jam 19.30 WIB atau jam 7.30 malam. Oke, jam setengah 8. Ya, paham ya? Belum lagi keluar dari airport sampai rumah, mungkin bisa jam 11. Ya. Terus Hari Kamis. harus persiapan lagi ke Kamis. Makanya tadi saya bilang sama istri saya, gimana ini ya? Gimana ya? Gimana? Tapi saya lihat begini, saya juga sekarang ragu nih. Wah, ini orang ini gampang sekali diajar gitu loh. Mudah sekali paham. Sedangkan saya masuk ke gereja-gereja tertentu, nggak bisa mereka paham. Dia bilang yang penting ada 3 saja. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Terus saya tanya, coba lihat mana Allah Anak? Nggak ada ayatnya katanya. Terus ya kita menghormati Bapak Gereja aja lah. Kok yang dihormati Bapak Gereja? Haleluya. Yang kita hormati firman Tuhan. Haleluya. Yang penting dia 3. Terus tapi 1 lah. Kok 3 jadi 1? Mana ayatnya? Nggak ada. Yang penting dia 3. Fungsinya 3, berbeda-beda, sama-sama Allah. Ya, tapi dia nggak kepisah-pisah 1. Waduh, Paham mereka. saya bingung saudara. Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih, iya, kalau memang ada 3 yang berbeda-beda, yaitu namanya 3. Betul nggak? Betul nggak? Nah, ada yang bilang begini, seorang doktor profesor. Dia bilang apa? Ini katanya bukan masalah keberapaan, tapi keberadaan. Saya mau tanya, 3 itu keberapaan atau keberadaan? Hah? 3, 1, 2, 3. Keberapaan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ibu ini cerdas. 1, 2, 3. Itu keberapaan. Makanya ada 3 in 1. Iya. Jadi 3 in 1 itu artinya saudara, kalau kau pakai 1 mobil tapi jumlah di dalam tidak ada 3 orang, maka kau akan ditilang. Karena namanya 3 in 1. Berarti itu bicara keberapaan atau keberadaan? Keberapaan orang di dalam itu. Betul nggak? Jadi mau saya tanya, kalau 3-1 itu keberapaan atau keberadaan? Keberapaan. Ya jadi saudara, kalau orang coba-coba mau nafsir dan taksir, pasti hancur hidupnya. Pasti kalah ketika debat. Ketika ditanya, pasti nggak bisa jawab. Ini bukan masalah keberapaan, tapi keberadaan. Nah saya bilang, 3, 1, keberapaan. Haleluya. Kalau keberadaan itu begini, ada di mana? Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ternyata dia lebih dari profesor doktor. Iya, itulah keberadaan. Ada di mana? Iya, siapa kamu? Haleluya. Berada di mana kamu? Haleluya. 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 Saudaraku yang saya kasih, kita bukan menyembah 3 Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang Esa, namanya Yesus Maha Kuasa, tapi dia punya Roh Allah dan firman Allah yang sanggup melakukan apa yang dia kehendaki, dan tidak ada yang bisa membatasi kuasanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Itu dia. Makanya saudara, ada orang tanya saya, Pak apa? Kalau saya berdoa ini, kalau saya panggil Yesus, 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 takutnya Roh Kudus tersinggung, Pak. Karena Yesus terus. Kalau saya panggil Roh Kudus, tolong saya, Roh Kudus, Yesus tersinggung. Haleluya. Karena dia percaya 3.
3 dalam satu kesatuan. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau saya panggil Allah Bapa nanti Roh Kudus sama Yesus tersinggung. Kita merdeka lagi ya. Saudara, saya katakan, ya inilah kalau orang baca Alkitab, tafsir dan taksir. Haleluya. Baca Alkitab itu nggak usah taksir, Roh Yesus saja. Udah, kok ada Roh Yesus, kok ada Roh Kudus, kok ada Roh Allah? Hah? Ini 3, tapi nggak mungkin dong Tuhan 3. Kan gitu aja, sederhana kan? Ada lagi Roh Kristus nih. Mau tahu saudara, belum pernah dengar kali? Ya, Roma 8 ya. Ya. Ya, kita baca ya. Coba Pak, baca Pak. Nanti pikirnya saya bohong-bohong. Sini yang pakai kacamata, cepet. Cepat. Alexander. Ya. Wah. Lari ya. Hah? Udah tua nggak apa. Nanti in Jesus name sembuh. Yes. Orang NTT asal gue pegang sembuh dia. Bukan orang NTT. Oh bukan, orang surga. Surga, oh, luar biasa, dahsyat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ini lebih hebat lagi ngerohnya nih. Lebih hebat lagi. Ayat berapa, Pak? Ini ayat 9 nih. Tetapi, Oke, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Tuhan diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang bertambah rohnya ini. Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang. Betul? Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. 2, betul? Terus malaikat bilang kau mengandung dari Roh Kudus. 3. Sekarang tadi ada roh Kristus. Jadi berapa? Nggak, saya mau tanya, ini 4 atau Esa? Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Saya bersyukur ya, saya berjumpa dengan orang-orang yang cerdas, menyembah Tuhan Yesus Allah yang Esa. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Saudara, mohon maaf ya, Kamis besok kita liburin ya. Saya capek. Ya, saya capek. Hah? Jangan dong. Iya, tapi saya capek sekali. Ada Roh Kudus. Waduh. Beri kekuatan. Ngeri. Ngeri ya. Roh Kudus kan menghibur, Pak, menolong, Betul. memberi kekuatan. Betul. Haleluya. Jangan bilang capek. Haleluya. Bukan. Iya. Haleluya ya. Ya. Bapak ini hati yang gembira obat. Hati yang gembira obat. Betul. Jangan bilang capek. Iya. Jawab kalau berhenti deh. Bukan libur seterusnya, bukan. Saya besok Senin, Selasa, Rabu di Medan. Kamis pulang ke sini. Ya, itulah yang kita nanti takutnya nggak keburu. Ya, maka mohon maaf, Kamis besok permisi diliburin. Ya, Kamis depan kita ada lagi. Oke, berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ya. Apa? Orang belakang bawa oleh-oleh katanya. Ya, kue ya. Apa? Mie Ambon. Ranti Medan. Oh iya. Yang penting segini juga. Yang penting. Ya, oke. Ya kita. Oke ya, kita doa. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Ingati bro, yang penting potong-potong bisa 80 orang. Haleluya. Mari kita arahkan hati pikiran kita. Ya. Tadi nggak jadi datang mereka. Nah, tadi saudara kemarin ternyata waktu kita selesai ibadah ada beberapa tentara datang mau ikut ibadah ya dari Mabesat ini. Ya, ada kompol dan teman-temannya mau ikut ibadah.
karena pernah mereka datang ke doa rumah kesembuhan didoakan. Nah, tetapi saya bilang kita sudah di jalan. Nah, udahlah Kamis besok, tapi ternyata nggak ada WA ya. Oke lah ya. Kalau ada maksudnya kita tunggu ya. Oke, kita doa. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya, kami menyembah Tuhan Allah yang Esa, yang Maha Kuasa, dengan rohnya, Dia melayang-layang, dengan firman-Nya, Dia mencipta. Kami percaya, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, ingat ya, Kamis besok libur, tapi Kamis depan datang. Ya, Tuhan Yesus kuduskan, sucikan makanan minuman, kami makan minum sehat, kami dapat memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ya, anak-anak di sini dulu ya. Anak-anak ya. Tapi nggak semua 80 kan. Hah? Ya. Sini, mana sini? Enggak, anak-anak di sini dulu ya. Sini, kamu Ya. sini, kamu sini. Ya, anak-anak ya. Jadi kita kasih kompensasinya ya. Bagi-bagi. Udah satu orang aja yang bagi. Ya. Enggak, airnya air minum. Jadi pada situ tuh dekat ibu. Dia mau belakang ini, Ya. mau belakang ini mau. Tarneng. Bentar, gampang ya. Tarneng. Sini. Halo. Halo, Tuhan berkati. Makasih Pak. Halo. Halo. Air. Telah datangnya kemarin. Ya, air ya. Satu, dua, tiga. Haleluya. Salam. Makasih. Ya, salam. Jalan. Amin. Oh, mulai dah. Amin. Oke, ya Mami. Makasih ya Pak. Lagi. Anjir. Sini, tok. Baris dong. Amin. Ini barisnya sini. Nah. Ini kakak sini. Kakak jangan miring. Siapa? Ya, baris. Dorong sayang. Ya, kakak jangan dorong ya. Kamu sini aja ya. Ayo, Dek. Tolong baik. Ini. Cukup ya? Baris sini. Cukup, Mak. Anggapan. Ester sini, Ester. Mabuk. Ester kenapa? Ya, salam. Salam. Sini. Ester muntah. Mana? Tuh, Ester muntah tuh, Mbak. Udah balik lagi. Ini muntah dulu. Bentar ya. Oh, tadi langsung buka ini nih. Ini udah kebuka. Angin kali.
Mana sekarang? Diam Arman diam. Oh iya, oh kira anak gua tadi dua. Iya, iya. Diam. Tunggu. Doain kenapa? Yang enggak, Nak. Oh, Tuhan Yesus nyatakan kuasamu, mujizatmu, sembuh, lompat. Nah, praktekkan lompat. Haleluya, sembuh ya. Amin. Oke, ya Tuhan berkati. Cukup. Saya yakin tadi cukup. Arman, enggak apa-apa. Tengok cowok nangis, tengok cowok menggatal. Lagi enak badan aja, kalau enak badan Bang Iba. Galak. Paling galak. Jangan. Ntar gua kempesin ban mau enggak? Ban. Itu yang kakinya itu udah dikasih ya? Dia nonton, dia ikut terus tadi. Dari awal dia kasih dia. Udah. Mana dia? Bocah. Yang ada kakinya sebelah. Iya, mana dia? Udah. Bang Hendra. Udah. Shh. Ini anak kecil kan belum? Anak kecil dengan anak kecil. Enggak, yang itu dah. Naik motor. Boleh. Ya itu tuh. Anak kecil ya. Anak kecil berapa? Hitung dulu hitung. 14, cukup enggak? Kalau enggak cukup dikasih kompensasi. Enggak cukup orang ini aja sudah pakai Ya harus dikasih kompensasi. Oh, cukup. Enggak cukup orang ini dapat. Oh, Anak-anak kok dikasih semua anak dapat. kalau anak-anak kasih semua nggak dapat, kasih kompensasi aja, kasih ya. Ya. Ntar lu. Kenapa? Ya udah bagi dulu lah, bagi. Mana yang kurang? Enggak ada. Udah bagi aja bagi. Semua enggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, yang kurang nanti saya kasih ini. Kasih ikutin aja. Ayo. Anak-anak udah ya, jalan ya. Ya nanti tenang aja. Mari. Ini yang gede-gede. 15. Nih, Bu. Yang 15. Yang besar. Tuh, yang besar aja. Udah ya. Nanti anak-anak saya. Udah, yang besar. Anak-anak. Sini, udah ya. Udah. Yang anak-anak nggak dapat mana? Nih. Enggak, tadi yang udah dapat udah. Yang udah dapat nasi udah tadi. Makanya liatin. Udah. Ini Pak, ini belum. Ya. Ini belum nih. Ya udah ya. Terima kasih. Dosa. Nanti kalau bohong-bohong dosa lo. Udah dapat udah ya. Yang udah dapat nasi udah. Ah iya bilang. Ini Pak, belum Pak. Ini belum. Ya udah. Udah ini udah dapat udah. Tinggal 2 ini. Ini belum ini. Kasih. Ya. Udah ya. Lah, udah